Pradesa. Berarti sudah menjadi pejuang sebelum kuliah nih. Siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Dasuki ini? Di gerakannya, idealismenya, kemudian sosialnya. Orang laki-laki yang masih muda umur 18 sudah berjuang melawan pidana berarti. Ada pertarungan di yayasan, ada pertarungan di Sivitas gitu. Semua buka KUHP, undang-undang pidana kan. Berarti yang diperiksa sampean Ya bukan? langsung saya pada saat itu jadi tersangka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teras Bangsa Podcast. Bersama saya Muiz Pranoto, kita akan berbincang-bincang santai dengan Mas Dasuki. Kali ini kita kedatangan seorang panutan nih, Mas Dasuki. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Muiz. Sekarang lagi sibuk apa ya? Ya aktivitas sosial jalan, gerakan G25 jalan, dan kita juga di industri kreatif, teman-teman relawan juga punya usaha-usaha yang bersifat mandiri, dan ya kita telatanilah yang begituan itu gitu. Kalau mendengar nama Mas Dasuki ini di Bangkalan ya, terutama di Surabaya, di Sidoarjo, di Madura, siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Dasuki ini? Di gerakannya, idealismenya, kemudian sosialnya, panutan banget. Saya lebih penasaran kepada ini, Mas, tentang sejarah pergerakannya sampean itu seperti apa. Boleh cerita-cerita? Ya, saya memulai pada saat itu sebetulnya sebelum jadi mahasiswa ya. Ini menarik, pada akhirnya kita harus flashback ke sejarah di mana pada saat itu kita di desa di wilayah di Pamekasan itu sedang mengadakan pemilihan kepala desa. Berarti sudah menjadi pejuang sebelum kuliah nih ceritanya? Ya, kita pada saat itu karena keadaan Siap. ada calon kepala desa yang kita tengarai melakukan pemalsuan ijazah, dan ya pada saat itu kita harus bersikap. Ya karena reformasi keterbukaan luar biasa pada saat itu saya mencoba untuk melakukan sesuatu, mengadukan, beraudensi dan segala macam. Tetapi ternyata ya reformasi itu hanya di kulitnya saja. Ini di Pamekasan ya? Di Pamekasan, di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan pada saat itu. Sampai pada akhirnya masuk ke ranah hukum. Saya menyampaikan itu, mengadukan itu, dan saya ternyata diadukan balik. Sampai pada akhirnya pada waktu itu ya jatuh vonis 1 bulan penjara. Berarti sampean sudah pernah di penjara? Enggak, jadi kita banding, kita kasasi, ya akhirnya kita gerasi ya sampai terakhir alhamdulillah ya kasus itu ya karena kasus politik kan. Ya, betul. Pada akhirnya mungkin karena vonis hukumannya itu tidak, dan seharusnya memang percobaan, tetapi karena tekanan dibayarnya segala macam mungkin sampai jatuh vonis itu. Berarti umur berapa itu, Mas, sampean? Saya masih baru selesai aliyah dan mau 17 ya? masuk kuliah 17 gitu. atau 18? Sekitar 18-an. 18 tuh. Pemirsa, 18, seorang laki-laki yang masih muda umur 18 sudah berjuang melawan pidana berarti, Mas? Ya, kasus pidana. Weh, keren ya. Pidana umum. Tepuk tangan dulu. Penyamaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pasal 310 311 pada waktu itu. Terus nasib yang dituntut sama sampean pertama itu gimana? Enggak, jadi memang pada akhirnya ya bagaimana sebetulnya ketika kita bicara sistem, apalagi ketika ngomong sistem politik, ya mungkin karena kearifan lokal, konflik biar tidak terlalu berat ya akhirnya ya tetap kontestasi itu berjalan. Anehnya kan proses hukum itu ketika saya ngadukan kasus pidana berkaitan dengan seseorang menyangkut masalah ijazah itu, seharusnya kan ijazah ini yang diperiksa dulu. Ya, tetapi ini langsung ke kasus pidana, kasus penyemaran nama baiknya kan. Berarti yang diperiksa sampean? Ya bukan? langsung saya pada saat itu jadi tersangka gitu. Seperti itu. Kekuatan hukum ya. Kekuatan sistem hukum yang masih sangat korup. Padahal reformasi itu ya baru mulai pada saat itu 1998 pada saat 98 berarti habis jatuhnya Pak Harto pada saat itu. 1 tahun setelah reformasi. Iya. Dan tahu nggak ketika mau vonis putusan pengadilan pada saat itu, keluarga saya diminta menghadap kepada majelis hakim. Permintaan majelis hakim itu
bikin kita terbelalak juga gitu. Oh, seperti apa itu? Ya minta uang dan ya karena sudah di dalam gitu ya kita berapa sih Pak gitu. Ya karena kakak itu ya sudah kadung campur di dalam dan ya kakak menyampaikan bisanya berapa sampean gitu. Kakak bilang 250. Wah, uang apa 250? 250 tapi uang tahun dulu. 250.000 ya. Gitu. Dulu ya tapi. Iya pada saat 98 itu ya. Dan yang menarik itu ini harus dibagi 4 orang katanya kan. Majelis hakim 3 orang dan jaksa penuntut umum. Jadi akhirnya kita bisa bayangkan karena kita tidak bayar akhirnya jatuh vonis itu. Barangkali yang kita tuntut itu malah justru bayar jauh lebih besar. Itu sistem hukum kita dan kita harus akui bahwa reformasi itu tidak menyelesaikan apa. Sebagai seorang diktator yang dianggap sebagai sumber KKN pada saat itu ya, gitu ya. Ternyata juga sampai akhir hayat hidupnya sistem hukum kita tidak bisa masih diwarisi. Ya dan ya warisannya sampai sekarang kan masih sangat luar biasa gitu. Kita akan ngobrol santai, tapi pembahasannya dari awal sudah mulai berat nih. sudah langsung berat. Ini yang saya suka dari Mas Dazuki. Makanya dari tadi Mas ya, saya mikir anti mainstream nih sumbernya gitu kan. Jadi saya agak pikir-pikir bahasan apa yang nggak berat. Ternyata memang nggak berat. Ya kita harus santai kan. Santai, tapi langsung berat gitu. Nah, dari situ Mas, dari sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah sudah kenal yang namanya perjuangan gerakan yang seperti melawan politik desa, sistem politik negara yang sampai akhirnya sampean bisa dikatakan terdolimi gitu ya. Nah, akhirnya berlanjut ke arah mana ini, Mas? Ya, dinamika itu berjalan. Artinya bahwa memang yang terpenting bahwa di desa itu akhirnya semua belajar. Semua buka KUHP, Undang-Undang Pidana kan. Semua memantau. Dan yang menarik bahwa aksi massa dukung-mendukung pada saat itu bagaimana mereka memobilisasi massa, mendemo di proses pengadilan, mengepung pengadilan gitu kan. Untuk mempressure majelis agar menjatuhkan vonis saya. Dan yang menarik juga bahwa orang beli massa memobilisasi massa dengan uang itu sudah ya di zaman reformasi paskanya, dan saya merasakan betul bagaimana pada waktu itu massa orang luar desa betul. Desa sebelah dan desa-desa yang lain itu dibayar untuk ikut aksi di pengadilan, mempresur pengadilan majelis hakim agar memberikan hukum terberat buat saya pada waktu itu. Saya pada saat itu karena memang proses masuk ke UTM, ke Unibank pada saat itu didampingi oleh tim pengacara dari Unibank. Oh, sebelum ganti nama menjadi UTM sekarang ya? Iya. Tapi sampean asli Pamekasan. Saya asli Pamekasan, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan. Tapi udah lama ya stay di Bangkalan. Sudah ya sejak kuliah saya di sini dan alhamdulillah ya sampai sekarang tinggal di Bangkalan. Nah, nilai-nilai idealisme sampean, maksud saya dari mana sih? Katakanlah di desa itu kan sulit mencari seorang pemuda yang memang peduli terhadap desa sampai rela mengorbankan dia gitu loh. Tadi sampean ini munculnya dari mana gitu Mas? Saya diajari bapak saya tentang nilai-nilai universal, tidak hanya nilai-nilai keagamaan ya, tetapi juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan prinsip-prinsip berkehidupan. Terus saya diajari berorganisasi oleh kakak saya di IPNO, di Ansor, di acara-acara kegiatan keorganisasian yang dia geluti mesti saya diajak gitu ya. Sehingga saya ada di tengah para pemuda-pemuda yang sudah hebat-hebat pada saat itu, karena kakak saya kan pengurus cabang Ansor, IPNO dan segala macam dengan tahapannya lah pada saat itu. Dan saya anak kecil yang ada di antara mereka pada saat itu. Jadi kakak saya memang ya menggotong saya kemana-mana gitu. Dan saya belajar. Jadi kalau kita bicara anak kecil, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu, walaupun mungkin belum tahu apa yang dibicarakan, ternyata
perekaman itu akan berlangsung dengan sendirinya gitu. Istilahnya pada saat itu sampean merasa dipaksakan atau memang sudah berangkat dari keinginan, Mas? Yang mana ya? Yang ikut kakak sampean. Enggak, kalau kakak saya itu memang ayo ikut gitu. Ini bagus gitu ya. Saya masih sanawiyah, saya masih bahkan ibtidaiyah umpamanya kelas 6 itu sudah saya diajak di tingkat ancam ibnu gitu kan. Ya dengerin aja, ngelihat aja gitu pada saat itu. Dan saya memang terus terang saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Ya, Tapi saya hanya otomatis terekam ya. Saya merasakan bahwa itu menjadi bagian dari proses sejarah perjalanan saya dan bagaimana hal-hal yang sifatnya sangat prinsipil itu tertanam, gitu kan. Karena saya mungkin orang yang agak kaku juga, agak kaku itu artinya ketika saya melihat sesuatu itu ya kalau istilah di teman-teman itu rasanya ya kita ingin langsung melakukan sesuatu, kita langsung meriang gitu ya. Dan bahkan mungkin bawaan itu ya sampai saat ini kayak gitu. Ada beberapa guyonan teman-teman, kamu itu sudah berkeluarga, sudah punya anak dan segala macam. Ngapain sih yang begitu-begitu gitu. Lebih tepatnya nggak bisa diam ketika melihat sesuatu ketidakadilan, ada yang tidak adil gitu. Ya kalau orang diem sebetulnya malah kan aneh. Gitu. Maka saya akhirnya kalau di tengah-tengah orang aneh yang sangat permisif terhadap hal-hal seperti itu, ya saya merasa normal sendiri aja. Gitu. Saya merasa normal sendiri. Kenapa? Ya karena saya masih tergetar. Gitu. Walaupun kadang apakah saya harus melakukan sesuatu atau orang lain yang melakukan. Kayak umpamanya kita ngelihat ya di Bangkalan, di Madura seperti apa gitu. Jiwa analis kita, jiwa kita menganalisa sesuatu itu dengan sendiri langsung berjalan gitu kan. Nah, setelah masuk kampus, ya kesan pertama masuk kampus dengan sejarah sampean yang sudah mengenal gerakan, perjuangan sampai kriminalisasi, dikriminalisasi oleh orang. Setelah masuk kampus, apa yang semakin memicu sampean untuk berkobar-kobar rasa juangnya? Ini menarik karena Ormaba itu kan identik dengan penindasan kan. Iya, betul. Kakak-kakak senior itu menarik lah. Gitu. Tetapi yang jauh lebih menarik adalah bahwa ya karena ditindas kan akhirnya melawan. Jadi gerakan maba melakukan perlawanan terhadap panitia pada senior-senior mereka itu terjadi di antaranya. Ya, mungkin di beberapa periode terjadi, tapi di periode saya itu luar biasa kan. Oh, bisa dijelaskan tuh, bisa diceritakan. Ya jadi disuruh bawa ini yang ya hal-hal yang tidak normal lah. Gitu. Ada yang memang sebagian mereka ingin balas dendam, ada yang memang nguji mental kita. Maba ini yang mana sih yang ini gitu. Mungkin pada saat itu begitu. Walaupun pada saat itu saya nggak sadar dalam artian bahwa yang memang diuji di tes case segala macam itu saya nggak tahu. Yang ada yang saya pikirkan pada saat itu saya dan teman-teman kok diperlakukan seperti ini. Ya ditindas sedemikian rupa. Disuruh pakai kresek rompi kresek apa gitu. Kan ya pada saat itu saya berpikir kok kurang ajar banget kan gitu. Dan itu yang kita lawan sampai pada akhirnya ada kompromi bahwa Ormaba ini ya kembalikan kepada substansi bagaimana pengenalan kampus, pengenalan dunia yang berbeda dengan di masa-masa kita jadi pelajar di waktu di SMA. Dan dinamikanya terus selanjutnya ikut kegiatan apa segala macam, terus ya di BEM saya pernah ada. Sempat jadi ketua BEM ya? Ketua BEM Fakultas Hukum, saya juga sempat jadi presiden mahasiswa UTM. Di transisi Unibang menjadi UTM itu saya dan beberapa teman, ada Dr. Safi, ada Muhlis, ada ya beberapa teman aktivis yang terlibat pro penegrian pada saat itu dan bertarung bagaimana mendorong yayasan agar menyerahkan semua aset itu kepada negara karena kondisi Unibang pada waktu itu sudah kolab gitu. Ini akan mati atau kita serahkan kepada negara dan negara memberikan penghidupan dengan akuisisi perguruan tinggi namanya Unibang ini menjadi dinegrikan dan semuanya ditanggung oleh negara. Dan berhasil pada itu asal mula digantinya UTM berarti. Ya, jadi berarti nama UTM ini sebagai pertaruhan antara kampus jalan atau mati gitu. Ya. Jadi Unibang ketika dalam posisi kolab
yayasan sudah tidak bisa membiayai, mahasiswa juga tidak terlalu banyak, 400-500 orang pada waktu itu, ternyata tidak bisa menghidupi operasional, bayar gaji dosen, bayar gaji karyawan, sehingga pilihannya negeri atau mati, gitu kan. Ada pertarungan di yayasan, ada pertarungan di Civitas, gitu ya. Dan kita memilih menyelamatkan Madura, menyelamatkan perguruan tinggi satu-satunya yang besar pada saat itu. Kita walaupun mungkin dikatakan golep, jauh lebih besar dari Unira, YIN dan segala macam pada waktu itu. Tetapi dengan karyawan, dosen yang sangat banyak itu, akhirnya mungkin tidak bisa terhidupi hanya dengan SPP-nya teman-teman mahasiswa. Demo, gerakan pro penegrian segala macam, mendorong, bahkan ada aksi sikil dan segala macam, melumpuhkan aktivitas perkuliahan dan aktivitas administrasi pada saat itu benar-benar kita lakukan. Ini terjadi saat sampean itu semester berapa? Saya masih agak baru, sekitar semester berapa ya? Ya semester 2, semester 3 Semester 2, semester 3 sudah bisa menyegel kampus. Iya, bareng teman-teman tentu. Lumayan ekstrim ya ini. Ekstrim. Bareng teman-teman tentu. Karena memang ya pertarungan itu luar biasa. Jadi mahasiswa itu terbelah, karyawan terbelah, dosen terbelah, tetapi memang lebih banyak yang pro penegrian. Kenapa? Kita sadar bahwa keuntungan yang bisa kita raih adalah jaminan. Bukan hanya jaminan pada yang ada di dalam, tapi jaminan terhadap anak-anak muda di Madura, yang remaja-remaja di Madura yang ingin berkuliah dekat dan mungkin jauh lebih murah. Dari program-program tinggi negeri yang ada di luar Madura. Nah, Mas Dasuki ini termasuk, kalau nggak salah, GMNI, Mas ya? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Bahkan hebatnya salah satu pendiri GMNI di Madura, betul Mas? Ya di Bangkalan lah, saya nggak berani ke Madura itu. Siapa saya gitu. Kan Mas Dasuki ini kan kuliahnya di UTM. Nah, dapat dari mana nih? Maksud saya kan untuk memasukkan GMNI yang notabene statement masyarakat itu masih negatif sampai saat ini, bahkan Mas bahkan sampai saat ini GMNI itu dinilai sebagai gerakan mahasiswa yang negatif. Itu bagaimana caranya sampean memasukkan gerakan atau ideologi yang masih baru di tengah-tengah organisasi yang sudah besar pada saat itu seperti PMI dan HMI, Mas? Saya tidak benar-benar menjadi orang yang di awal tersambung dengan teman-teman GMNI Jawa Timur. Saya lebih memilih aktif di Intra pada saat itu. Bahkan sempat ikut beberapa kaderisasi di ekstra yang lain. Siapa yang memperkenalkan sampean? Jadi ada beberapa orang yayasan pada waktu itu ya, namanya Pak Hamsid. Terus juga akhirnya disepakati ada 6 orang, ada 5 atau 6 orang ya yang di awal kita dorong duluan untuk ikut kaderisasi Untak pada waktu itu. Dan akhirnya kita bicara. Saya pada saat itu sedang jadi ketua BEM Fakultas Hukum. Dan jaringan saya sudah terbentuk. Dan teman-teman saya juga sudah banyak kan begitu. Baik di ekstra yang lain, di ormek yang lain maupun yang netral dan teman-teman di luaran gitu. Sehingga memang pada akhirnya menjadi lebih mudah saya menyampaikan ke beberapa adik-adik saya yang seangkatan saya. Kalau senior-senior itu jelas siapa kamu kan. Betul. Senioritas itu pada saat itu luar biasa kan. Tetapi saya dari awal saya selalu punya sikap ketika tentang sesuatu, ketika menyangkut sesuatu. Saya melihat kebutuhan GMNI harus masuk di Bangkalan itu karena 2 ormek besar waktu itu, HMI dan PMI, juga nggak mau ngapa-ngapain. Dan dinamikanya ini menjadi kurang gitu, sehingga akan menjadi lengkap ketika saya berpikir pada waktu itu akan menjadi lengkap ketika GMNI masuk gitu kan. Yang maksudnya sampean tidak ngapa-ngapain ini? Ya, saya katakan tidak ngapa-ngapain, artinya kontrol terhadap kekuasaan, gerakan-gerakan sosial ya itu tidak ada gitu. Bahaya raskin beras untuk rakyat miskin itu dikorupsi demikian rupa mereka tidak mau ngapa-ngapain. Terus juga ada pengungsi Sambas Sampit gitu. Bantuannya dikorupsi demikian rupa mereka nggak mau. Pada waktu itu karena memang dinamika di masing-masing organisasi itu kan memang ada jenuh dan lesunya kan, betul. Pada waktu itu, dan bahkan mungkin sampai saat ini, sehingga menurut saya
penting, dibutuhkan GMNI masuk ke Bangkalan menjadi bagian organ yang bisa membantu dinamika yang terjadi gitu. Sehingga gerakan pada saat itu mulai menggeliat di di dalam, karena ada GMNI juga, dan kebetulan saya ketua BEM pada saat itu. Terus di luar, nah yang menarik sisi lain dari proses bagaimana GMNI terbentuk adalah statement Bupati Fatah, Pak Fatah sebelum Kifuan pada waktu itu, bahwa GMNI komunis kan. Iya betul. GMNI komunis. Jadi luar biasa karena orang nomor 1 di Bangkalan menyampaikan itu. Yang pada akhirnya saya mencoba mendatangi, dan beberapa kali memang tidak tembus. Sampai pada akhirnya saya masuk, dikasih kesempatan untuk ketemu, dan saya jelaskan semuanya. Karena Pak Fatah ini kan tentara, ya, betul. Kebetulan Marinir Angkatan Laut, sehingga isu-isu sensitif seperti itu, terutama orang-orang yang tidak bisa mengenal GMNI secara utuh, sejarah berdirinya dan sejarah pergerakannya, ya saya tidak menyalahkan orang bikin statement seperti itu. Dan ternyata setelah kita jelaskan, ya alhamdulillah beliau mengerti gitu dan siap membantu katanya. Ada berapa anggota pada saat itu, Mas? Kaderisasi pertama itu lumayan luar biasa. Kaderisasi pertama yang di sini. Kalau yang pertama angkatan yang kita angkatannya sampean. Kalau yang angkatan saya ada sekitar 35-40 orang. Dan kita saat itu dibantu oleh tokoh nasionalis di Sampang, di Ketapang pada waktu itu, bapaknya teman Brilian Sugiarto. Oh, Mas Sugiarto. Iya, Pak Giarto, bapaknya Brilian Sugiarto, difasilitasi di sana, dan kita organisasi selama 4 hari kalau nggak salah. Kita datangkan orang-orang hebat, dan akhirnya ya pertarungan itu kan masih luar biasa. Karena apa, pemahaman kita tentang nasionalisme, tentang marxisme dan pola geraknya itu kan juga masih sangat sederhana. Sehingga ya kita ketika bicara tentang nasionalisme itu, bagi kita ya Nahdlatul Ulama itu seperti itu gitu, religius tapi juga sangat Pancasilais lah pada kalau pakai istilah pada saat itu. Saya kalau setiap kali mendengar, saya sering tuh Mas mendengar cerita-cerita sampean dari senior GMNI ya, dari senior GMNI, bagaimana ekstrimnya sampean ketika melakukan demonstrasi, ketika sampean berjuang. Saya sampai katanya pernah demo tunggal Mas ya. Yeah. Demo seorang diri, sendiri, terus pernah demo nggak pakai baju katanya. Bisa diceritakan tuh Mas? Jadi gini, bahwa memang saya merasakannya begini, orang itu harus dimanapun dia berada, dimanapun tanggung jawab itu tersemat di pundaknya, maka seharusnya dia harusnya totalitas. Apa gunanya kita pegang sesuatu kalau ternyata kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, menjalankan amanahnya dengan utuh gitu kan. Setiap orang, setiap aktivis, setiap orang yang memiliki jabatan itu mengukir sejarahnya sendiri. Tinggal apakah akan diukir secara maksimal gitu kan. Apakah ya sekedarnya atau bahkan nggak ngapa-ngapain kan. Itu pilihan. Maka ya ketika saya mendapatkan amanah di BEM, karena Presma pada saat itu Presmanya melempem gitu. BEM itu kan biasanya fungsi-fungsi internal saja di fakultas masing-masing. Tetapi ya akhirnya BEM Fakultas Hukum yang kebetulan pada saat itu saya yang jadi ketuanya, malah justru lebih banyak melakukan gerakan-gerakan ke luar. Ada pengungsi, ada korupsi, kasus korupsi, ada kenaikan tarif Kamal Ujung yang sempat kita juga apungkan kapalnya tanpa penumpang, kita blokade dermaga pada saat itu. Sebelum Suramadu ya, itu tahun berapa itu Mas yang memblokade kapal ini? Sekitar tahun 2003 lah barangkali ya. Dan total itu, jadi ketika Pelabuhan Timur kita tutup, Pelabuhan Barat kita jalankan hanya satu, karena memang kita tidak ingin berperang dengan konsumen yang khawatir juga ada orang hamil apa segala macam yang memang butuh untuk segera ke Surabaya gitu. Sehingga tetap berjalan, tetapi full pada saat itu. Dan yang menarik, gerakan-gerakan yang kita bangun itu tidak eksklusif. Saya katakan tidak eksklusif. Satu, saya mesti banyak bergerak dengan teman-teman Ormek yang lain.
dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Kalau di Bangkalan karena kita pernah berkolaborasi dengan Stitmo Mudung, Sekolah Tinggi Ilmu di Mudung itu milik pondok pesantren. Terus juga dengan STKIP Bangkalan, presma-presma yang ngumpul, ketua-ketua BEM-nya ngumpul. Terus juga di Ormek, HMI, PMI, GMNI, EMM kita ngumpul melakukan gerakan bersama. Sehingga memang total akhirnya kapal itu tidak boleh tidak. Padahal kita juga berhadapan dengan premannya, kita berhadapan dengan polisinya. Nah, gini Mas, memblokade kapal ini kan bukan sesuatu yang normal ya. Di pikiran orang lain memblokade. Dan itu satu-satunya selama UTM berdiri sampai sekarang, bahkan gerakan-gerakan yang lain, gerakan-gerakan masyarakat ya, itu tidak ada yang melakukan seperti itu. Nah, itu dia makanya kenapa saya bilang dari awal saya agak canggung nih kalau berbicara tentang gerakan sama sampean karena gerakan-gerakan sampean ini ekstrim dan sejarah gitu loh. Ya. Jadi lebih pada sampean ini lebih pada menurut saya nih lebih pada menciptakan sejarah baru daripada melanjutkan sejarah yang sudah ada.